Oke. Untuk pemateri Untuk pemateri selanjutnya yang selanjutnya menjadi yang menjadi moderator adalah moderator adalah Saudari Saudari Hafiza. Hafiza. Pada Saudari Hafiza, disilakan. The floor is yours. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahmi yang telah memandu jalannya penyampaian materi pertama. Baik, langsung saja kita ke pemateri kedua. Hadirin yang terhormat, bersama kita telah hadir seorang dosen juga yang tidak kalah hebat dari pemateri sebelumnya. Beliau adalah seorang dosen dari Bandung, tepatnya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu adalah Bapak Dr. Misno, SHI, SEMEI, MHMPD. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, terima kasih. Oke, hadirin yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan pemateri kedua kita, yakni Dr. Misno, SHI, SEMEI, MHMPD. Beliau adalah seorang akademisi yang memiliki latar belakang pendidikan yang sangat luas dengan gelar doktor di bidang hukum Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, serta 5 gelar magister di bidang hukum keluarga Islam, ekonomi Islam, pendidikan agama Islam, dan hukum. Beliau telah mengabdi sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi, termasuk UPN Veteran Jakarta, Institut Tazkiyah, dan kampus-kampus internasional seperti Muhammadiyah Islamic College di Singapura. Saat ini, beliau menjabat sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah dan aktif dalam berbagai organisasi akademik dan sosial seperti FORDEBI, ADESI, APESI, dan Asosiasi Dosen Indonesia. Dr. Misno juga merupakan seorang penulis produktif dengan lebih dari 30 karya ilmiah dan buku yang membahas berbagai topik seperti hukum ekonomi syariah, filsafat ekonomi, penelitian hukum Islam, dan budaya keislaman di Indonesia. Karya-karyanya banyak dijadikan rujukan dalam studi keislaman, hukum, dan pendidikan. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia pendidikan dan penelitian, beliau merupakan sosok yang inspiratif dan patut kita simak bersama. Mari kita sambut dengan hormat Bapak Dr. Misno. Kepada Bapak dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. It's amazing for me. Actually, I'm extremely happy today. Thank you very much. I will begin. Thank you for the moderator. It's interesting for me. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa qala aidan wa 'allamnahu san'ata labusulakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Wa qala aidan wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yalhikuna faqala law lam taf'alu la saluha qala fa kharaja sihan famarra bihim faqala ma litahlifakum qalu qultu kadza wa kadza qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aku lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-thayyibah wal mubarakah. Wa ana sa'idun jiddan hadzal yaum limadza li'anna hadzal yaum wa sanabhas yata'allaq yakni alaysa faqad dinina lakin yakni al-ulum yata'allaq bi dirasa al-islamiyah. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world. Peace and praise and salam to be constant to the last messenger, our true idol, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family, to his followers, also to all our friends and all companions until to the doomsday.
Brother and sister, thank you very much for your attention. Extremely, I'm happy today because I will talk about the trend. Our maybe our academic and our work today is artificial intelligence, and also we will talk about the how the side or the dark side of the artificial intelligence. I think our topic is important for us to know, yeah, as a student or the maybe lecturer or the practitioner, yeah, in psychology or Islamic psychology. Okay, brother and sister, actually I will speak in English or Arabic maybe, but I'm Indonesian and I love Indonesia, of course, yeah, and maybe our president said that all activities in Indonesia in academic program must in Bahasa or Indonesia, and I love Bahasa, of course, but in the science maybe we can we can discuss with English or Arabic or maybe Chinese and other language. Okay, brother and sister, the dark side of the artificial intelligence is my topic, and kece orang awak tersanjuang bana. Ini kan di Padang ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Luar biasa sekali hari ini ya. Ini adalah satu momen yang menurut saya ya sangat sangat challenging. Why? Because I using or I also make the presentation with a Gamma app. I think all of you know about the Gamma app. And the picture I take from the Dreamina and pipit.capcut.app, of course ya. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang menarik. Tadi sudah disinggung oleh penulis-penulis pertama, ya, penulis ya, oleh pembicara pertama terkait dengan bagaimana sebenarnya plus minus pro kontra dari artificial intelligence. Ya, mungkin pertama saya akan memosisikan diri sebagai satu pemateri yang membahas tentang bagaimana kekhawatiran ya dari khususnya akademisi dan juga orang-orang yang terancam eksistensinya terkait dengan perkembangan dari artificial intelligence. I think as a student, for example, or the lecturer, we today, if we want to write, for example, journal article or maybe a book chapter or the textbooks, only 1 hours or maybe 2 and 3 hours, we enough. The time is enough to write the book chapter or the textbook. I think it's amazing. Yeah, we can to maybe write the hotline and the how to definition and the content. For example, if we using Quillbot, in the past maybe Quillbot only for the paraphrase, but today in the Quillbot flow we can write from the beginning, from the first, from the maybe the title, the topic, ya, to the conclusion and the references is amazing, ya. Jadi ini kekhawatiran yang menurut saya sangat luar biasa, ya, baik bagi akademisi ataupun juga bagi orang-orang yang terancam dari sisi apa istilahnya itu profesinya, ya. Terus gimana nih, ya, bagaimana cara kita mengatasinya? But before we talk about the dark of the artificial intelligence, kita ketahui bersama bahwasanya kecerdasan buatan, ya, kalau dalam bahasa Indonesianya AI, ya, so of course in English AI, ya, agak-agak keren dikit tapi menurut saya biasa saja, ya, artinya I'm Indonesia, we are Indonesia, so we have to love bahasa gitu ya. Jadi kecerdasan buatan atau AI, ya, actually if I talk AI or maybe we are our children from Malaysia or Singapore or Thailand, ya, mereka ketawa gitu ya, tertawa, ih lucu ya ngomong WA padahal WA or WhatsApp gitu ya, tapi nggak apa-apa, ini adalah bahasa Indonesia gitu ya, nggak ada masalah menurut saya. Oke, jadi kita bicara tentang bagaimana kecerdasan buatan itu adalah pedang bermata dua, ya, tetapi ternyata di sisi lain dia menawarkan satu potensi yang sangat besar, ya, namun juga bahaya tersembunyi. Oke, sorry for the operator, please the fourth slide, di fourth slide yang keempat. Oke, ya. Nah, kemudian ternyata dari sisi pasar AI global, oh, jadi gitu-gituan AI, ya, harusnya AI aja lah ya bahasa Indonesia ya. Pasar AI global itu mencapai 200 million US dollar ya pada tahun 2023. Itu sangat luar biasa. It's as amazing as the challenge is out of in the business.
Dan 70% masyarakat khawatir akan resiko dari AI ini. Ini riset dari peer research di 2023 ya. Ini ke depan juga kemarin juga ada riset terbaru juga yang ketika mengkaji ketika studinya tentang objeknya adalah ChatGPT menemukan ya sedikit menakutkan gitu ya, sedikit menakutkan di mana elemen-elemen yang ada di dalam otak orang-orang yang menggunakan ChatGPT itu cenderung apa ya, bahas itu mengkerut gitu ya, artinya dia itu tidak berkembang ya. Kenapa? Kita tahu bahwa ketika kita tuh berpikir, bahkan ketika ditanya ya, ataupun ketika kita bertanya, makanya ada istilah itu as-su'al nisful ilm gitu ya. Jadi pertanyaan itu adalah separuh dari ilmu. Kenapa? Karena ketika seseorang itu akan bertanya, otaknya itu akan mengolah berbagai informasi, kemudian mengkorelasikan antara satu informasi dengan informasi lainnya, sehingga kemudian disitulah muncul kecerdasan. Salah satu dari definisi kecerdasan itu adalah mampu untuk mengkorelasikan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu yang lainnya. Nah, ini tentu saja ketika bicara tentang the dark of the artificial intelligence, ya kita bicara tentang bagaimana sih bahayanya dari artificial intelligence ini ya. Nah, kemudian tapi ya di sisi lain ya, jadi ada bayangan hitam ya dalam kemajuan AI ini. Pertama, mulai dari adanya unsur efisiensi dan juga inovasi. Oke, I will talk not only from the psychological perspective, but maybe from the holistic perspective ya. Jadi saya bicara lebih luas lagi, bukan hanya dari sisi psikologi. Oke, pertama bicara tentang efisiensi dan juga inovasi. Kita lihat bagaimana saat ini tadi ya, menulis buku, bahkan sekarang ada jasa untuk menuliskan buku itu dalam 200 halaman only 2 hours ya. Hanya 2 jam jasa menuliskan buku itu langsung jadi all with artificial intelligence is amazing ya. Nah, tentu saja dari sisi AI yang menawarkan efisiensi dan juga otomatisasi sampai maybe 40% ya. Ini memicu inovasi dalam berbagai ilmu pengetahuan. Tetapi kemudian ada resiko, ya, ada risiko yang terabaikan, yaitu risiko sistemik sering terabaikan, terutama dari sisi bahaya yang memang perlu kita perhatikan. But it's our problem, of course, ya. Why? Because our big data, ya, semua data kita sudah ada di internet gitu ya, sehingga kemudian perkembangan dari AI ini saya rasa gitu ya, ini my prediction in the future gitu ya. Jadi bukan hanya mendeskripsikan atau menarasikan saja ya, tetapi sudah mampu untuk innovation. For example, if you maybe using typeset.io ya, or maybe Jenny.ai ya, kita akan lihat bagaimana novelty state of art itu sangat mudah itu dinarasikan ataupun juga dipaparkan oleh AI. Belum lagi ketika dia mendapatkan berbagai permasalahan yang kemudian kita ingin cari maybe decision maker-nya untuk membuat sebuah keputusan, itu juga dengan mudahnya memutuskan. Nah, tentu saja tadi di pembicaraan pertama juga menyebutkan tentang bagaimana pemahaman kritis ya, pentingnya memahami kritis tentang ya, pemahaman kritis terhadap AI ini. Betul sekali ya. Saat ini misalnya gitu ya, awalnya nih orang khawatir nih ini plagiarisme atau mungkin juga ini mesin, kemudian ini juga ini hanya narasi saja. Oh, tidak. Ya, hari ini ketika bicara tentang AI itu dia sudah can to analyze ya the systematic problem ya, jadi mengalami bagaimana mampu untuk menganalisis dan membuat sebuah inovasi kebaruan. Nah, tapi ya ada tapinya, nantilah sebentar tapinya ya. Nah, salah satu dari ancaman yang cukup jelas sekali itu adalah penggantian dari tenaga kerja. Ya, jadi AI ini sudah mengganti tenaga kerja di WEF di 2023, ada 26 juta pekerjaan hilang oleh AI. Sekarang kebetulan saya juga I have a small publisher for the books, but today if we talk about books is the big problem, not only in Indonesia but in the other countries, because maybe we'll change to the e-book, for example, or maybe audio book
ya. Jadi ini industri yang sangat luar biasa di satu sisi ya, tapi menghilangkan banyak sekali tenaga kerja. Dan kita tahu, for example, if we visit Islamic Book Fair in Jakarta, for example, ya, kita akan mendapati jadi ramainya itu bukan buku lagi, tapi sudah fashion lah, kuliner lah, gitu ya, food and beverage gitu, kayak gitu-gitu jadinya gitu. Jadi ini satu hal yang menarik ya. Kemudian otomatisasi ini tentu saya akan berdampak pada 2027 ya, di 2027 dan terus ke depan itu akan mengalami berbagai ya kemajuan-kemajuan yang saya yakin ini tidak bisa diprediksi ya. Ya, diprediksi mungkin secara general saja. Nah, dampak globalnya, McKinsey di tahun 2017 saja yang sudah lama itu 800 juta pekerja global itu berpotensi itu akan diganti. Skala dampaknya tentu semakin luas ya. Kalau dulu kita mungkin lihatnya yang jaga tol biasanya manusia, sekarang sudah mesin gitu ya. Kemudian yang di kereta gitu ya, dengan bus gitu ya, dengan plane gitu ya, flight, itu semuanya sudah digantikan. Nah, industri yang terdampak tentu saja yang nampak sekali dari sisi manufaktur, kemudian layanan pelanggan, transportasi, ya, dan di sini tentu saja we as a human have to adapt it. Ya, kita harus mengadaptasi, ya kita harus mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan ini. Bagaimana caranya? Ya, mungkin ada salah satu profesor mengatakan ya kalau umpamanya AI itu adalah buatan manusia, berarti manusianya harus membuat sebanyak-banyaknya the types of AI, dan sekarang itu terjadi ya. Bagaimana AI itu dalam arti itu mereka itu betul-betul berkompetisi memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Tetapi ya, di sana ada satu sisi yang mestinya kita bisa diskusikan bersama ya. Misalnya the big problem is about the data, tentang data nanti ya, bagaimana saat ini ya data itu ya, misalnya for example in Indonesia kayaknya semua data dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari Sangita Laut sampai Rote itu semua sudah dipegang, itu semuanya sudah terbuka semuanya. I think ini my kritik saya misalnya, ya nggak apa-apa lah, nggak setuju juga nggak apa-apa ya. Ketika kita orang Indonesia berbahasa Indonesia, kemudian mestinya menulis bahasa Indonesia, but we have to translate English, China, France, ya, Arabic dan yang lainnya. Ya kita nulis dari ke ini kita gitu ya, apa istilahnya itu pengetahuan yang ada di Indonesia, apalagi kalau we talk about the culture, ya local wisdom, ya and other character, special character in Indonesia, itu semuanya ditulis dalam bahasa Inggris, padahal maybe ya nggak di Win Padang ini semua udah bisa bahasa Inggris, luar biasa sekali tadi ya, penerjemahan juga sangat luar biasa gitu. Tapi di kampus-kampus yang lain mereka nggak dibaca gitu ya, walaupun kita sudah bisa pakai Perplexity, kita juga bisa pakai apa namanya Humata, bahkan kita juga bisa pakai misalnya Watasi, itu semuanya bisa sebenarnya gitu. Tapi ngapain sih kita orang Indonesia, kok ini kritik saya ya, kok ditulisnya bahasa Inggris kemudian dibawa ke sana, akhirnya apa ya, ilmu kita tuh diambil semuanya sama, mirip ya seperti buku-buku kita dari Aceh, Padang, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah ya, yang buku-buku kita terutama nanti di Kesultanan di berbagai wilayah di Indonesia itu bukunya tuh dirampok lah bahasa kasarnya itu ya, dirampok dan dibawa ke negara penjajah. Ini saya rasa satu masalah yang besar, saya rasa itu ya. Dan sekarang itu juga sudah terjadi, walaupun dengan cara yang kesannya akademik, dan maunya kita itu bayar lagi Scopus itu ya. My friend from alumni from France that apa laugh, then said or then hear the why in Indonesia if we publish to Scopus, in Scopus bayar itu sampai berapa tuh 100 10 juta, 15 juta, sampai bahkan ada yang Q1 Q1 itu sampai 25 juta. Is crazy katanya. Gila ini katanya gitu, kok bisa begitu, padahal ilmunya diambil gitu tuh. Udah gitu nanti kalau kita mau mengakses bayar lagi ya. Ini kritik saya lah ya, kalau nggak setuju juga nggak apa-apa, no problem gitu ya. Oke, jadi nanti kalau kita lihat misalnya tadi kalau bicara tentang bias dari diskriminasi algoritma, ini tadi algoritma itu kan di apa ya,
satu sains yang mencoba untuk bagaimana mengumpulkan, menganalisis, kemudian juga memiliki ya yang dengan mudah nanti kita akan ya negara berkembang itu ya problemnya beginilah untuk wifi saja, untuk apa internet saja bilangnya 4G, bilangnya 5G ya padahal ya mungkin masih sebenarnya masih mungkin hanya 2G ya 3G sebenarnya gitu ya, itu boleh dikritik lah dari orang-orang IT ya. Jadi misalnya nanti kalau kita lihat bias di sini, kalau kita lihat ya dalam hal tadi negatifnya dari AI itu kan bicara tentang bagaimana kejahatan, misalnya rasial bias yang ada di ya negara-negara Western misalnya, itu menjadi satu masalah yang cukup besar. Kemudian juga pengenalan wajah bahasa Indonesia ya, pengenalan wajah ya, face recognition ya. Jadi pengenalan wajah rendah pada wanita dan minoritas ini menimbulkan kekhawatiran yang ketidakadilan. Ini juga satu bias yang menurut saya rasisme ya, ketika kita bicara tentang kebebasan, kita bicara tentang kemerdekaan, tapi ternyata faktanya sering sekali ya itu terjadi. Oke, nah ini yang paling penting ya. The dark side of artificial intelligence talk about the first is massive data. The first is massive data. For example, ya bagaimana AI itu mengumpulkan data dalam jumlah besar. Misalnya TikTok, wah ini kan generasinya Gen Z dengan Gen Alpha dengan Beta ya medianya. Jadi TikTok itu mengumpulkan 1 miliar data pengguna setiap hari, emailnya, face-nya, kemudian kecenderungannya. Jadi semuanya sudah dikuasai gitu ya. Makanya gambarnya di sini di slide yang ada one A, ada satu mata tuh. Yang berikutnya, kayak next slide ya. Nah, ini juga saya bikinnya pakai gamma juga tadi kan saya katakan ya, karena ya kita gunakan nanti kelas terakhir ya. Kayak kemudian juga ada pengawasan massal ya, di mana ya AI itu memungkinkan pengawasan massal seperti kredit sosial ya di China misalnya gitu ya. Ini tentu saja mengancam kebebasan individu, dan yang lebih berbahaya ya mohon maaf nih, misalnya ketika kemarin ya antara lagi rame ini harus sambung-sambungkan lah biar agak update sedikit ya, antara Israel dengan apa Iran misalnya, dengan mudah satu orang itu dapat di apa ya dapat diketahui, dapat dianalisis, dapat diprediksi, bukan diprediksi ya, bisa dapat dipastikan lokasinya. Saya misalnya ya dengan AI itu dengan mudah, oh saya itu ternyata dari dari wifi yang digunakan, dari jaringan yang digunakan, udah pasti saya itu di Bogor, bahkan ya titik ini ya titik itu sudah jelas, sehingga kemudian apa ya wajar saja ketika mau mohon maaf ya, ini bukan ini ya, misalnya ketika ada orang salah satu pejabat kemudian ingin misalnya tuh dibunuh misalnya, dengan AI itu dengan mudah untuk melacak dari lokasinya. Saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini sangat berbahaya, bukan hanya manusia tapi semua orang ya. Sekarang itu kita tuh mudah, misalnya di sini ada siapa nih, ada moderator, kita tahu apakah di Sumatera Barat, di Padang, Padangnya di mana nih, di Bukit Tinggi, di Pariaman, atau di Tarusan gitu ya. Nah itu kan itu sudah gampang sekali. Jadi kalau misalnya mau mau menembak dari jarak jauh, bahkan dari Jakarta, nah itu langsung langsung bisa. Kenapa? Karena datanya itu sudah ada. Makanya nanti ada beberapa, kalau apalagi kalau militer ya biasanya mereka sangat ketat sekali dalam hal ini. Oke, kemudian juga resiko kebocoran data. Data yang sifatnya tentu saja sensitif ya, sensitive data, for example our health ya, our finance ya, itu beresiko sekali untuk bocor. Misalnya kita menggunakan bank misalnya gitu, itu banyak sekali ya. Mungkin tadi ya, mungkin salah satu dari problem negara berkembang, jadi sering sekali error, dan keamanannya, wah ini makanya di berkembang ya, di Malaysia misalnya ada kawan di cyber security ya, di Indonesia juga cyber security juga terus berkembang. Bagaimana nih data itu agar lebih aman. Oke, next ya. Oke, please more in English. Thank you. Thank you very much. Okay, then we talk about the maybe the gun or the nuclear or the accountability issues is important for us. Ya, for example, if we talk about law, ya, legal, bagaimana law itu beroperasi tanpa intervensi manusia. Ini penting sekali. Makanya kemarin ada orang parkir tiba-tiba ditagih 100 juta gitu ya. Ada apa namanya tuh kalau di Jakarta itu, di Jakarta Bogor itu apa, ada istilahnya tuh untuk tilang ya, bukti pelanggaran tilang otomatis ya, tilang pakai elektronik. Oh sama segini, mana buktinya? Is a problem for our maybe for our ummah ya, for our society of course ya. Eskalasi konflik or conflict escalation ini menjadi is a
big potential, the conflict escalation ini akan menjadi satu hal yang mungkin tidak terkendali ya kalau tidak ada keamanan-keamanan. Makanya nih di IT di Indonesia itu harus cepat-cepat nih, jangan sampai nanti masuk ya perang di misalnya lagi rame perang ya, perang dunia ketiga itu ya memang unik ya, bukan tidak lagi dengan pedang, tidak lagi dengan apa, bomnya juga udah tinggal diam di sini langsung ke sana gitu ya. Dan kalau kita tahu kan kalau istilahnya itu etika perang itu kan ketika oh saya mau menyerang di sana, siapin ya, nggak kayak dulu menyerang tiba-tiba gitu, enggak, itu nanti melanggar dari apa aturan perang internasional gitu ya. Tadi ada accountability issues, ini terkait dengan siapa sih, pihak mana nih, government or maybe NGO or maybe perorangan yang bertanggung jawab atas kesalahan AI. As a Muslim, of course, yeah, I using ChatGPT, I using Gemini, I using maybe Quillbot Flow, Typeset.io, Genie.ai, yeah. But if, for example, today I'm interested to Dreamina and Pipit. Coba aduh, HP yang gue aku Yeah. deh. So if we give the prompt, yeah, specifically in Islamic term or maybe Islamic law, Islamic Sharia, like that, yeah. So the transcription or maybe they cannot to describe and of course, yeah, to maybe take the picture about the Islam. Ini masalah gitu ya. Why? Ya, because karena karena AI juga punya agama gitu ya. Coba tanya ya, kalau kita mau debat gitu kan ya tentang agama itu. Jadi kalau saya sendiri memiliki prinsip bahwasanya teknologi itu tidak netral. Ya, teknologi itu memiliki Tuhan. Siapa Tuhannya? Tuhannya itu ya yang bikin itu gitu ya, yang membuat dari AI itu. Jadi ini juga satu masalah besar walaupun di sisi lain ya, for example if I write the prompt in the pipit.capcut or maybe in Hedra, yeah, Fbozo and other artificial intelligence, or maybe in the writing I am using Typeset and Perplexity, Humata. But if we write about the Islam, about the Islamic economic, business, finance, psychology, ya, ini menjadi masalah besar. Kenapa? Karena dianya itu tidak mencakupi dan sering salah. Bahkan ya ChatGPT juga seperti itu. Kita sering dialog ngobrol ya, for example issue the big issue or the main issues in today about Muslim, for example LGBT and other is a problem for our Islam, of course. Okay, next, this is next problem: misinformation and manipulation. Yeah, manipulation. We can change my face to the other face for president face or the ministry and other. Is deep fake and propaganda. So feel big propaganda. Kayak kemarin ada isu yang mahasiswa mengganti fotonya presiden dan sebagainya. Itu masalah. Itu baru yang kecil tuh. Yang dalam itu lebih luas lagi. Nah, biasa menggunakan propaganda dan ini sangat ya. Saya rasa generasi beta dengan alpha ini ya, alpha dengan beta itu ataupun Gen Z juga ini asli atau enggak ya, Hedra dengan begitu begitu kerennya gitu ya, begitu ketika menulis, ketika menggambarkan, membuat video. Saya juga kebetulan saya punya I have akun YouTube account ya, boleh lihat juga di Dermis Nome. Saya juga beberapa gunakan platform for my belief lah ya, for dakwah and other ya, the positive internet ya. Oke, ada video pokoknya tadi semua hal yang kaitan itu ada deepfake dan juga propaganda. Kemudian juga penyebaran hoax saat ini, aduh luar biasa sekali ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jadi cek, recheck, double check, triple check gitu ya untuk melihat sebuah berita, gambar dan lain sebagainya. Itu sekarang sudah sangat canggih sekali. Next, the ethic dilemma and accountability. Ya, jadi bagaimana dilema etik terkait dengan bagaimana mobil otonom
gitu ya. Ini kan jadi masalah gitu. Gimana nih kalau mamanya tadi mobilnya Tesla itu dia apa namanya nabrak, terus ini siapa yang bertanggung jawab nih gitu ya. Kemudian juga nanti perawatan kesehatan misalnya ada malpraktek ya ketika tadi di psikologi juga sama ya ketika tadi ada bimbingan kemudian aduh, aduh sama itu ya sama nyalain itu mobilnya. This a problem for the development country, I think. Terima kasih untuk Hafizah ya. Luar biasa ya. Jadi mungkin we have about 5 minutes ya. 5 minutes lagi lah, dikit lagi lah ya. Jadi ini menarik ketika bicara tentang bagaimana permasalahan-permasalahan etika, akuntabilitas, ya, kemudian juga black box-nya algoritma, algorithm black box ya, bagaimana transparansi dari sebuah AI our data ya hal-hal yang kaitannya dengan data personal finansial itu menjadi satu masalah nih. Nah, resikonya eksistensial risk ya dan juga kehilangan kontrol yang menjadi kekhawatiran yang menjadi yang super intelijensi ya. Jadi kekhawatiran itu nanti AI ini akan berada di luar kendali manusia, yaitu biasa bahasa di film-film fiksi sih. Tapi kalau menurut saya tidak sih ya. Mereka tetap atau AI itu berada dalam kontrol manusia, but tetapi kontrolnya itu adalah orangnya, humannya sendiri ya yang memang mungkin tadi ingin menguasai dunia jahat dan sebagainya ya itu sudah terjadi. So kita punya seruan global ya bagaimana agar kita tuh mampu untuk kurangi resiko dari kepunahan akibat AI, jadi harus jadi skala prioritas global. Itu dari istilahnya itu ini kita apa sih kampanye kampanye internasional lah gitu ya. Jadi jangan sampai AI itu justru malah merusak, memunahkan ya manusia itu dengan adanya AI. So the last our conclusion we talk about the ethic priority ya, ethic priority. Bagaimana etika itu menjadi hal yang harus diutamakan ya, transparansi, akuntability dan juga dalam hal pengembangan AI ini. Ya ini adalah fondasi yang baik. Jadi etika, kemudian transparansi, akuntabilitas. I will add with our belief ya dengan Islam tentu saja. We are a UIN tentu saja gitu kan ya. Jadi harus ada nih. Jadi kalau di UIN Bandung itu ada namanya istilah itu wahyu memandu ilmu. Ya, jadi bagaimana wahyu kalamullah dikatakan bahwa saya ya ayyuhalladzina amanu ya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi bagaimana khairu ta'wila itu wahyu itu akan memandu daripada ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini gitu ya. Jadi bukan hanya ilmu saja, tadi bukan hanya etika saja, bukan hanya transparansi saja, bukan saja akuntability saja, tapi juga wahyu ya, our belief ya, tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi prioritas. The second talk about the regulation. Bagaimana regulasi ya dari our government ya untuk global collaboration. Ya, is problem. For example, if we talk about the cryptocurrency, ya bagaimana Singapura yang membolehkan, kemudian ya Malaysia ada beberapa bagian, Indonesia agak malu-malu. I think it's talk about the tax ya kayaknya kayak gitu ya. Okay, the third is public education ya, public education. Bagaimana edukasi publik itu betul-betul memberikan manfaat dan juga menyampaikan campaign ya about the artificial intelligence risk is important for us ya, dan masyarakat itu harus memahami
ya. Sayangnya ya terutama yang grassroots ini menjadikan AI itu ya just maybe fun, music, movie, hal-hal yang sifatnya itu ya hiburan saja gitu. Padahal ini sangat kita gunakan mampu ya kita gunakan untuk our education, our country, our psychology and other Islamic sciences ya. Kemudian ada desain daripada human in the loop ya, pentingnya desain human in the loop untuk sistem kritis. Jadi manusia itu tetap kendalikan AI ya. So we are a human ya. Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa karomna bani Adam wa hamalna ila akhir ayat. Jadi kita tuh human, kita tuh manusia gitu ya. Jangan diperdaya oleh AI. Sayangnya human itu kan banyak, gak cuma kita saja. Ya, we not only Islam, Muslim, we have our brother from Christian, for maybe Buddhist and other religion. Nah, lepas dari agama dalam artian manusianya sendiri itu sering sekali memang ya sering sekali yang ini ubariun nafsi inna nafsa la ammaratum bisu illa marrahimar rabbi. So my conclusion, kesimpulan dari saya adalah bahwasanya memang ada the dark side of artificial intelligence ya, ada sisi gelap dari artificial intelligence yang ada saat ini ya, di mana hal yang paling penting adalah di sana itu seolah-olah justru ya yang paling bahaya nih ya dalam konteks my belief ya, dalam keyakinan saya itu adalah memang seolah-olah itu tidak lagi memikirkan atau tidak lagi memprioritaskan agama. Itu yang pertama tuh ya, karena kita dari UIN ya. Seperti itu penting gitu ya. Jadi agama, pendidikan agama gitu ya, itu dalam artificial intelligence itu disepelekan. Tadi saya kasih contoh ketika kita bicara tentang membuat prompt dan sebagainya tentang Islam itu ya kalau menurut saya rasis sih. Ya rasis seperti itu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita sebagai mahasiswa tadi di pembicara pertama juga sudah sampaikan, ya kita gunakan AI ini, tapi harus kritis. Jadi kuliah ya dengan dosen, kemudian juga ide gagasan itu juga harus dikembangkan, bukan hanya dengan AI itu sendiri. Jadi berpikir kritis. Kalau tadi beberapa riset ya oke lah kita percaya, gitu. Tapi di sisi lain juga kita bisa kembangkan. Dan last yang terakhir bagi kita adalah ya kita menggunakan antum a'lamu bi amri dunyakum, kita gunakan teknologi sesuai dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim, memanfaatkannya ya minallah ilallah ya fillah, dan itu menjadi hal yang sifatnya itu penting untuk for our future. Thank you very much for attention. May Allah bless you forever. Wallahu alam bi shawab. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Nusno atas pemaparan yang sangat mendalam, reflektif, dan penuh inspirasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pada translator. So our translator, we now give you the floor to deliver the summary of Mr. Dr. Misno presentation in English. Kepada penerjemah kami, dipersilakan untuk menyampaikan ringkasan isi materi dari Bapak Dr. Misno dalam bahasa Inggris. Okay, here we read the summary from our second speaker is, although artificial intelligence or AI has brought various advances in the fields of technology, health, education, and psychology, its use also has a dark side that needs to be seriously considered. The unwise and the unethical use of AI can have negative impact on individuals and society. One of the main dark sides of AI is the threat of privacy and data security. Many AI systems rely on large amounts of personal data to learn and operate, such as psychological data, biometrics, and user behavioral information. Without strict regulation, this data can be misused by certain parties for commercial
purpose, psychological manipulation, or even mass surveillance. In addition, AI risks reinforcing social bias and discrimination. AI algorithms learn from historical data that often already contains racial, gender, or social class biases. In not corrected, AI can reproduce and exacerbate injustice such as discrimination in job recruitment, credit granting, or even psychological diagnosis. In the world of psychology and mental health, the use of chatbot or virtual therapists who are not accompanied by professionals is also a concern. Cold and magical intonation have the potential to reduce and depth of traumatic relationship and the unable to handle complex cases that require human emotional sensitivity. Furthermore, over reliance on AI can reduce human capacity to decision making, article thinking, and empathy. In the long run, this can from a passive, dependent, and social fragmented society. Therefore, it is important to develop AI that is ethical, transparent, and oriented toward human welfare. Cross-sectoral oversight between technology, psychology, law, and ethics is absolutely necessary so that AI does not become a hidden threat to Oh, udah ada. Oke, please. Izin sebelumnya Bapak Dr. Misno, apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar jelas. Terima kasih. Ya, Oke, izin Bapak untuk menyampaikan pertanyaan utama. oke, silahkan. Oh, sebelumnya dari Saudari Arti Amalia dari Universitas Islam Negeri Mataram, Lombok. Di sini yang ditanyakan bagaimana cara kita menyikapi dengan baik terkait penggunaan artificial intelligence yang sudah marak saat ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dari kami sekarang yang menggunakan AI untuk artikel ataupun skripsi dan lain sebagainya, Bapak. Bagaimana, Bapak? Saya persilakan kepada Bapak Misno untuk menjawab. Oke, terima kasih moderator yang sangat luar biasa nih ya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi ya sebagai mahasiswa atau dosen gitu ya terhadap perkembangan dari artificial intelligence ini. Pertama tentu saja ya kita menggunakan ya kita tidak anti dengan teknologi, kita tidak anti dengan apa perkembangan dari AI ini gitu ya. Kita menggunakannya. Ya, dulu memang di awal itu orang tren itu pakai ChatGPT. Kemudian dari kalangan akademisi mengatakan, oh nggak bisa nih, nggak ada referensinya. Sekarang ternyata sudah istilahnya itu sudah ditambahkan dengan adanya Perplexity dan juga Typeset. Ya, Genie.ai juga ada, kemudian Quillbot Flow juga bisa juga gitu ya. Yang Gemini untuk yang deep pembahasan itu juga di preset itu juga bisa juga gitu artinya referensi sudah tidak ada masalah kemudian dari sisi daftar pustaka juga tidak ada kemudian misalnya kalau kita pakai typeset misalnya di size space itu kita bisa melihat membaca bicara ngobrol dengan PDF kita dengan PDF ya bagaimana metodenya bagaimana conclusionnya bagaimana apa inovasinya state of artnya itu semuanya sudah bisa artinya sudah teratasi dengan itu. Nah, tetapi permasalahannya adalah tetap saja walaupun kita boleh menggunakan AI itu, tapi kecerdasan kita, pemahaman kita terhadap
objek yang akan kita tulis atau akan kita bahas itu perlu, ya bukan perlu ya, itu harus, itu wajib kita kuasai. Misalnya tadi saya sebutkan, tadi juga pertama juga mengatakan ChatGPT itu ketika dia meletakkan data, men-cite data itu kadang suka sembarangan. Belum lagi kalau untuk referensinya. Nah itu kemudian tadi diatasi oleh Perplexity dan juga SciSpace, ya di Jenny.ai juga bisa juga dia ngambil juga. Nah, yang menarik di SciSpace atau Typeset itu memang dia itu apa, referensinya itu ya memang jurnal, dan jurnal itu ada dan bisa diakses. Artinya ya sebenarnya sama saja dengan buku biasa, bedanya kita ngambil buku ya kemudian ini ngambil referensi. Nah, kita mestinya, nah kalau di Humata itu kan kita bisa diskusi isi dari PDF-nya, tapi kan kita juga harus baca juga detail juga. Gitu ya. Artinya sekali lagi menggunakan AI dengan bijak, yaitu dengan membekali diri dengan ilmu pengetahuan khususnya objek yang akan kita bahas atau yang akan kita tulis, sehingga ketika AI itu menjadi tool, menjadi alat, itu pun kita bisa manfaatkan. Itu first step. Ya, step pertama. Step kedua, my prediction in the future, bisa jadi AI itu memang seperti manusia. Agak beda nih dengan pembicara pertama nih ya. Jadi kalau my prediction, prediksi saya, manusia itu apa? AI itu nanti seperti manusia, di mana kita bisa ajak riset bareng, ajak riset bersama, dan itu sebenarnya sudah ya. Sekarang udah seperti itu. Jadi untuk menganalisis berbagai hal, tapi tadi fungsi manusia tetap tetap harus ada. Dan yang kedua itu ya, yang ketiga, yang terakhir. Ya ini adalah pesan, ya, wasiat gitu ya, bahwa AI itu adalah buatan manusia. Manusia yang membuat AI itu punya ideologi, punya agama, punya keyakinan. Oleh karena itu, hendaknya kalau dalam mal dikatakan nekmal malu saleh li abdi saleh, nekmal ilmu saleh lil abdi saleh. Sebaik-baik ilmu pengetahuan termasuk AI itu adalah yang ada di tangan orang-orang yang soleh dan solehah tentu saja. Oke, keep studying. Thank you very much. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Dr. Misno atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, izin Bapak ada pertanyaan masuk lagi. 3 pertanyaan dari Hmm. Saudara Sofian dari Universitas Nurul Jadid. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana Pak implementasi otomatisasi berbasis AI berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi kerja dan percepatan inovasi di sektor strategis seperti kesehatan dan teknologi informasi? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana potensi risiko sistemik dari penggunaan AI dapat diidentifikasi dan dimitigasi melalui pendekatan multidisipliner dalam perumusan kebijakan teknologi? Dan yang terakhir, Bapak, pertanyaan yang ketiga, masih dari pertanyaan dari Saudara Sofiat, mengapa urgensi pengembangan regulasi yang komprehensif dan pemahaman kritis terhadap AI menjadi krusial dalam menghadapi tantangan etis dan sosial dari kemajuan kecerdasan buatan? Baik, Bapak, mungkin itu 3 pertanyaannya. Saya kembalikan kepada Bapak, dipersilakan Bapak untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Ya, pertama adalah terkait dengan sejauh mana. Kalau menurut saya jawabannya adalah sejauh mata memandang. Gitu ya. Jadi hari ini sejauh mata memandang itu ya AI gitu ya. Oke, itu yang pertama. Tapi maksudnya adalah ya bagaimana state of art maksudnya gitu ya. Jadi bagaimana eh, ke apa istilahnya itu ketercapaian dari implementasi dari AI ini berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi kerja. Oke, kalau menurut saya ini sangat banyak sekali. Mungkin nanti bisa lebih spesifik. For example, in our university, ya di kampus kami itu ketika mulai dari presensi, kemudian juga penggunaan untuk apa ya, zaman dulu ada siakatnya, e-kampusnya, kemudian untuk penilaiannya, untuk asesmennya, untuk RPS-nya gitu ya. Nah, ini kalau ini kan lebih spesifik ya di bidang kesehatan dan teknologi informasi. Di kesehatan saya rasa ini lebih banyak lagi bagaimana AI itu mampu untuk mendeteksi ya berbagai
apa istilahnya itu keluhan kesehatan ya. Dan ini sekarang kan sempat ramai, walaupun bukan sempat rugi, ada Halodoc, ada Salam Doc dan sebagainya. Itu juga bagian untuk istilahnya itu mendeteksi dari kesehatan kita. Kemudian teknologi informasi, wah ini menurut saya udah sangat luar biasa sekali sih ya. Artinya bagaimana information technology itu memang sangat dipengaruhi oleh AI, di mana artificial intelligence itu, kecerdasan buatan itu berkontribusi ya dalam hal bagaimana efisiensi waktu, efisiensi biaya gitu ya. Kemudian juga misalnya desain ya, desain dengan prompt tertentu sudah jadi. Bikin misalnya video marketing misalnya, itu juga dengan hitungan menit sudah jadi itu. Itu bisa pakai Hedra, bisa pakai, bisa kalau saya pakai yang apa yang terbaru itu yang di apa Pipit CapCut itu juga ada, di Vozo juga ada. Dan saya suka sekali dengan itu gitu ya. Itu sangat sekali, teknologi informasi luar biasa sekali. Kemudian kalau kalau kaitan dengan informasi juga, sekarang itu informasi satu kali live misalnya gitu ya. Jadi sekarang itu ya makanya ada muncul istilah YouTubers gitu ya, ada istilahnya itu apa, orang-orang yang memang di dunia digital itu memang memang apa sifatnya itu masif, masif dan apa istilah itu masa live. Ya sekarang tuh jualan di Tanah Abang gitu ya, itu lebih sulit daripada jualan di TikTok gitu ya, TikTok live gitu ya, karena memang udah kelihatan semua terhubung gitu ya. Jadi saya rasa ini pertanyaan sudah sangat jelas sekali, bagaimana peningkatan efisiensi kerja dari mulai penggunaan AI itu untuk berbagai keperluan. Sekarang mau nulis, kemudian mau bikin press release gitu ya, kemudian mengerjakan sesuatu itu dengan mudah gitu ya. Nah itu saya rasa cukup banyak lah. Yang kedua terkait dengan potensi resiko ya, pendekatan perumusan kebijakan teknologi. Ini penting nih ya, ini penting sekali terutama nanti dari sisi misalnya kalau negara berarti keamanan negara, kemudian kalau perusahaan berarti adalah rahasia perusahaan, kalau kampus berarti adalah data-data kampus. Misalnya kampus itu kan semua pembayaran sudah online dari sisi finansial. Belum lagi data-data mahasiswa yang kalau dihack itu dengan mudah, cuma satu klik itu udah jadi. Jangankan itu ya, kemarin saja di kementerian ya nggak sebutkan lah saya, di negara saja, di government saja data itu mudah sekali ya. Nah apalagi sekelas kampus misalnya ini kalau mau membobol apa data-data di UIN Padang itu gampang banget gitu. Nah ini makanya datanya siapa itu udah ketahuan semua, tinggalnya di mana, berapa kali kesini sini. Nah, sayangnya ini makanya tadi perlu ada edukasi. Sayangnya masyarakat itu dengan ikhlas, dengan ridho gitu ya memberikan datanya. Nah, ini sangat sayang sekali, makanya perlu adanya edukasi gitu ya. Jadi di sini pendekatan multidisipliner itu sebenarnya sebenarnya lebih kepada bagaimana istilahnya itu kebijakan dari pemerintah itu memang mestinya mendorong untuk cyber security ya, keamanan dari dunia cyber ini. Oke ya. Kayak yang terakhir tentang urgensi pengeregulasi, komprehensif dan pemahaman itu terhadap AI menjadi krusial. Iya, tadi kenapa? Karena kalau tidak ada kebijakan, kalau tidak ada, misalnya yang tadi ya, kampus saja misalnya. Kalau kampus data itu dengan mudah terbuka, wah itu sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali dari sisi terutama nanti ya finansial, keuangan, kemudian data pribadi, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya harusnya itu personal gitu ya. Nah, tantangan etisnya ya tadi ya, video seperti ini saja itu dengan mudah diganti, suara saya bisa diganti, face saya bisa diganti. Nah, itu dengan sangat mudah sekali. Saya pakai yang Dreamina sendiri itu dengan menggambarkan apa saja itu sangat sangat realistis gitu ya. Belum lagi untuk yang lainnya, ini dengan mudah buat video juga bisa segala. Jadi urgensinya adalah untuk menjaga privasi dari masyarakat gitu ya, privasi dari masyarakat, termasuk juga sebenarnya adalah agama ya, agama sebagai bagian dari privasi masyarakat itu mestinya juga harus dijaga. Jangan sampai nanti kemudian ada muncul berbagai misalnya video, gambar atau berita atau apa yang kesannya itu tadi mungkin bahasa itu rasis gitu ya. Nah, Indonesia ini kan sangat mudah sekali kalau nggak ruku, kalau nggak ras, ya suku, agama, antar golongan, ini sangat rentan sekali nih. Ya, dengan adanya AI ini menurut saya ini juga sebuah ancaman untuk apa disintegrasi bangsa lah bahasanya itu ya. Jadi kita harus betul-betul edukasi, kemudian juga sosialisasi secara terus-menerus penggunaan AI ini. Kemarin kan sempat yang ini yang tentang mata itu ya, yang apa yang kornea mata, sio mata dan sebagainya itu kan banyak sekali. Nah, ya ini penting nih, makanya apa
kampus atau perguruan tinggi jangan lagi menara gading nanti dalam program untuk misalnya itu community services ya di PKM itu mestinya memang dilakukan sosialisasi. Termasuk juga tadi yang menarik itu ini karena di programnya prodinya itu adalah di psikologi. Saya rasa itu menjadi sangat penting sekali karena psikologi itu menjadi ilmu yang saya sendiri suka sekali itu dengan psikologi gitu. Tapi sayangnya dengan adanya AI itu semuanya menarik gitu. Kayak ke depan tuh harus ada roadmap penelitiannya, risetnya itu di AI. Kami sendiri ada juga di Bogor itu ada Universitas UMI juga itu membuka juga untuk AI Center. Jadi harus sudah ada tuh. Jadi pusat untuk pengembangan artificial intelligence. Seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau nggak pas kita bisa discuss lagi, boleh lihat akun YouTube saya di DR Misno May. Siap, Bapak. Baik. Oke, terima kasih Bapak atas jawaban yang sangat reflektif dan inspiratif. Oke, sesi beliau tadi telah membuka wawasan kita tentang bagaimana. Oke, selanjutnya dengan tentang bagaimana ekonomi Islam dapat ditata ulang secara etis di era digital yang penuh tantangan ini. Selanjutnya, kami akan melakukan sesi penyerahan sertifikat penghargaan kepada Bapak Dr. Misno sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dari ilmu yang telah dibagikan hari ini. We now move to the presentation of certificates of appreciation to our distinguished speakers as a token of our gratitude for their inspiring contributions today. Sertifikat penghargaan ini kami berikan kepada Bapak Dr. Misno SHI SEMEI MHMPD atas partisipasinya sebagai narasumber dalam seminar ini dengan topik Sisi Gelap Penggunaan Artificial Intelligence. Terima kasih atas ilmu dan pemikiran yang telah disampaikan dengan sangat luas dan mendalam. We are pleased to present this certificate of appreciation to Dr. Misno SHI SEMEI MHMPD for his valuable presentation in this seminar on the topic The Dark Side of Using Artificial Intelligence. Thank you for the thoughtful insight and rich academic discussion. Selanjutnya, mari kita lakukan sesi dokumentasi dengan Bapak Dr. Misno. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk tetap menyalakan kameranya. Let's continue with a group photo with Dr. Misno. Kindly keep your cameras on. We'll begin to the screenshot shortly. 3, 2, 1. Smile. Okay, once more. 3, 2, 1. Smile. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber hebat Terima kita, kasih. Bapak Dr. Misno. Terima kasih banyak Bapak sudah menyampaikan materi yang Semangat, sangat luar semangat. biasa. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, Big thanks to terima kasih. our awesome speaker, Dr. Misno, for sharing such an amazing session with us. Hopefully, all the insight and knowledge will be useful for everyone. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang kami hormati. Sebelum kita melanjutkan ke pemateri ketiga, kita akan beristirahat sejenak untuk sholat dan makan siang selama kurang lebih 60 menit. Ladies and gentlemen, esteemed participants, before we proceed to the third speaker, we will take a short break for prayer and lunch, which will last approximately 60 minutes. Acara akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan sesi ketiga yang akan dipandu oleh kami berdua dan menghadirkan narasumber dari Nigeria, yaitu Mr. Adamu Abu Bakar Muhammad, PhD. The event will resume at 1:30 p.m. Indonesian time with the third session, which will be moderated by the two of us and will feature a distinguished speakers from Nigeria, Mr. Adamu Abu Bakar Muhammad, PhD.
Kami mohon kepada seluruh peserta untuk kembali tepat waktu agar kita dapat menyimak sesi selanjutnya secara optimal. Sampai jumpa kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. We kindly ask all participants to return on time so we can follow the next session smoothly and without delay. See you again at 1:30 p.m. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.